Karena kan fenomenanya sekarang itu kan terbaru kan apa free child. Ya, free child Dia nggak mau punya anak. Ya, itu nikahnya mau dengan punya anak alasannya. Dan alasannya adalah alasan duniawi semua. Apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini pertemuan perdana nih, Masya Allah. Ya, di ruangan ini ada hadir seorang yang pengalamannya udah banyak, senior lah ya. Walaupun saya nyebutnya senior karena nggak mau nyebut tua. Jadi tua gimana gitu ya? Ya, Masya Allah. Bang Riko, ya. Assalamualaikum Bang Riko. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat? Alhamdulillah, harus sehat. Kalau nggak sehat kan nggak transit begini. Oh iya benar, Masya Allah. Nah, ngomong transit teman-teman, ini channel kita kan namanya Ruang Transit, ya Riko. Jadi Ruang Transit itu memang dibentuk karena memang ruangan kita ini benar-benar ruang transit. Jadi kalau ada ustadz-ustadz yang mau ngisi ini di Masjid Darut Tauhid, nah transitnya di sini. Nah, jadi namanya pakai ruang transit. Terus kemudian juga ya ada filosofi ya. Kemarin kita membuat satu channel yang namanya Ruang Transit itu adalah karena kehidupan kita kan sebenarnya transit. Transit untuk menuju kehidupan yang lebih panjang lagi. Bagaimana kita di kehidupan transit ini kita berkarya, menumpuk bekal. Ya. Dan setiap perjalanan, kalau kita kayak ke Jawa ya, Pantura, lewat tol. Kalau nggak ada transit, waduh, gimana? Maksud kita mau berhenti di punggung jalan kan nggak mungkin. Kita ada rest area, namanya ruang transit. Dan khusus di ruang transit ini, teman-teman, insya Allah kita nanti akan bahas banyak hal, inspirasi, ada sharing bisnis juga nanti Bang Riko. Nanti juga di sini ada investment. Jadi kita berbicara tentang investasi dalam Islam seperti apa. Ya. Ini jadi bentuk edukasi juga nanti buat teman-teman yang ada di channel kita, dan termasuk channel ini nanti jadi tempat gathering lah. Jadi banyak kalangan nanti insya Allah kita akan hadirkan di sini. Jadi stay tune ya, nanti ikuti terus nih. Jangan lupa subscribe ya. Jadi pendukung setia di channel. Subscribe dan juga like ya. Komen. Boleh ya. Insya Allah. Nah, Bismillah, insya Allah pada hari ini kita khusus nih perdana kita akan berbicara tentang satu fenomena. Cuman fenomena ini berhubungan dengan apa yang sedang digeluti nih sama Bang Riko, yaitu komunitas hati ya. Nah, insya Allah. Kita pengen kenal dulu komunitas hati apa sih, Bang? Ya sebelumnya kenalkan dulu, lebih kenal lagi. Saya Riko Atmaka, saya koordinator Forum Majelis Hati DKM Darut Tauhid Jakarta. Ya. Sehati itu dan sejak berdirinya saya sendiri juga nggak tahu itu apakah itu singkatan atau nama lain. Yang jelas pemahamannya bahwa kita sehati aja gitu. Saat itu maksudnya saling memahami begitu ya? Bisa jadi, terserah. Yang intinya untuk fokus semua yang kita lakukan di dunia ini hanya satu, hanya karena Allah. Termasuk menikah. Oke. Nah, udah berapa lama nih Majelis Hati? Dari tahun berapa? Kalau sejarahnya, Sehati berdiri secara kasak kusuk dulu ya. Jadi awalnya hanya untuk santri karya. Awalnya untuk santri karya itu Oktober 2003. Saya lupa tanggalnya. 2003. Ya. Oktober 2003. Kemudian ketika 2004 itu Darut Tauhid Jakarta mengadakan raker gitulah, semacam raker, lalu diputuskan bahwa waktu itu namanya Forum Sehati itu publish dibuka untuk umum, jadi tidak hanya untuk santri karya atau santri hikmat. Jadi dibuka untuk umum, lalu dibuat. Ini nanti teman-teman bingung nih, santri karya, santri hikmat. Apa dulu tuh santri karya, santri hikmat? Santri karya itu karyawan lah, yang teman-teman yang berkhidmat yang dalam tanda petik bekerja di Darut Tauhid Jakarta. Sebutannya di DT itu santri karya. Jadi di DT itu karyawan nggak disebut karyawan, tapi disebutnya santri karya. Karena mereka pun harus nyantai juga.
Nah kalau santri khidmat, Santri khidmat sesuai dengan arti khidmat adalah melayani, membantu, melayani jamaah. Dalam hal ini berkhidmat, hakikatnya sih berkhidmat kepada Allah ya. Syariatnya melewati Darut Tauhid Jakarta kalau di sini. Jadi berkhidmat itu melayani. Santri khidmat kalau di umum adalah aktivis. aktivis ya. Sukarelawan. Relawan ya. Relawan, aktivis, whatever lah. Makanya kalau ada kajian-kajian sama guru kita nih, Agim, di Istiqlal itu kan banyak tuh. Ya, itu disebut santri khidmat tuh yang banyak betul. tuh. Kami membantu dakwah Agim, tablik-tablik akbarnya Agim, ataupun memakmurkan Masjid Darut Jakarta di Cipako ini, ya itu santri khidmat juga. Dan sehati itu nggak hanya buat santri karir dan santri khidmat. Untuk umum. Untuk umum ya. Untuk umum semuanya, tetapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Jadi ada syarat dan ketentuannya untuk menjadi anggota Sati. Seperti tadi di rumah Kang Agus bahwa Sati mulai 2004 itu secara resmi didirikan. Kemudian baru di Jakarta. Di Jakarta waktu itu. Oh baru di Jakarta, belum ada di Bandung ya. Bandung itu Jakarta. Dan seiring berjalannya dengan berbagai macam suka dan duka, kemudian ada pandemi. Sebelum pandemi pun sempat vakum karena ada perpindahan manajemen. Kemudian karena pandemi vakum habis ya itu. Kegiatan nggak ada ya? Sama sekali nggak ada kegiatan. Kemudian dari pihak DKM saya diminta untuk menghidupkan kembali Sati. Namun istilahnya ya Sati pandemi atau konsep perekrutannya menggunakan kata daurah. Jadi anggota Sati yang sekarang menggunakan daurah Sahati. Kalau anggota Sati yang dulu cuma anggota Sati, begitu saja. Nah, kita pengen tahu juga tuh, Sahati itu komunitas apaan? Sahati itu awalnya memang menyasar kepada teman-teman yang masih merindukan jodohnya. Oke. Oh kok boleh nggak dibilang Sahati itu biro jodoh? Nah, itu yang baru saya mau jelasin. Tapi jangan salah bahwa Sahati bukan biro jodoh. Oke. Maka itu tagline-nya berilmu untuk menjemput jodoh. Berilmu untuk berilmunya yang kita tekankan di situ. Kenapa? Menikah ibadah kan? Nah, sholat ibadah. Emang kita lahir ujuk-ujuk langsung bisa sholat? Enggak kan? Sama umur SD pun belum tentu kita bisa sholat dengan baik dan benar. Harus belajar, harus dengan ilmu. Demikian juga dengan menikah. Kita bekali dengan ilmu, di situ tujuannya. Menarik nih, berarti nanti saya pengen bahas tentang fenomena pernikahan juga sih sebenarnya. Makanya tadi berilmu sebelum bernikah, sebelum menikah ya. Iya. Karena banyak orang yang menikah tanpa ilmu. That's it. Dan Sahati sebenarnya ini menjadi fasilitator. Betul. Kemudian kita menjadi fasilitator dan kami tidak menjanjikan bahwa kalau gabung di Sahati pasti dapat jodoh. Bukan ya. Tapi yang kami janjikan gabung di Sahati pasti dapat ilmu. Oke. Ya, dapat ilmu. Dengan ilmu itulah untuk menjemput jodoh. Insya Allah. Kalau memang kesempatan itu hadir atas izin Allah, kita bantu prosesnya. Nah, di Sahati paling banyak ikhwan atau akhwat anggota? Lihat aja majelis-majelis keilmuan ya di Jakarta khususnya, siapa yang banyak hadir. Seperti itulah fenomenanya di Sahati. Kalau mau akhwat banyak nih di Sahati. Luar biasa. Jadi perbandingannya bisa mudah-mudahan bukan menjadi tanda dekat hari kiamat ya, 1 banding 40 nanti. Tidak. Waktu itu perbandingannya masih 1 banding 10. Ya, 1 banding 10. 10, 20 bahkan makin kesini makin. Jadi bisa katakanlah seperti itu. Jadi ikhwannya 20 bahkan yang akhwatnya bisa 400 dan 300. Perbandingannya seperti itu. Mungkin ini juga nggak general ya, maksudnya di Sahati aja mungkin ya. Di Sahati ya. Kalau misal ini general 1 banding 10. Padahal kita aja diizinkan aja 4 doang ya. Jadi yang 6 buat siapa tuh? Jadi intinya kami tetap memberikan
keilmuan, yang pasti keilmuan, Yeah. semangat kepada teman-teman, tidak perlu khawatir dengan usia yang terus bertambah, kok jodoh belum datang juga. Kami lebih mengajak ke sahabat-sahabat yang bergabung di Sehati untuk lebih introspeksi diri. Kenapa? Why? Kok jodohku belum, soulmate-ku belum datang juga ya? Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya Allah sudah menurunkan jodoh kita. Ya karena kan Allah sudah menakdirkan ketika lahir sudah. jodoh. Nah, kadang-kadang bahkan sudah dihadirkan di dunia juga. Ada yang memahaminya seperti itu. Hanya kadang-kadang kita sendirilah yang rewel, yang sabar lah. betul. Ada yang kriterianya sepanjang daftar belanja bulanan. Nah, kalau saya mau, jadi kriterianya sepanjang strok belanja bulanan tuh kayak apa panjangnya. Nah, makanya saya menganjurkan kalau mau kriteria itu strok belanja harian aja deh. Itu salah satu penyebab kenapa ya mungkin ya kalau itu penyebab. Makanya kita beri semangat tuh terus, jangan pernah putus asa. Makanya ini Waliko, makanya ini tema hari ini nih kita pengen angkat itu. Jadi banyak sebenarnya komunitas nggak cuma Sehati pasti. Jadi waktu berdirinya Sehati itu memang yang sistem menggunakan seperti orang kuliahan dengan kurikulum, dengan materi yang terus tematik lah ya, tematik dan berulang setiap angkatannya. Itu waktu itu bahkan diliput oleh sebuah televisi swasta. Krunya bilang ini belum ada di Jakarta waktu itu. Waktu berdirinya tahun 2004 tuh belum ada. Setelah Sehati berjalan sekitar berapa ya, 5, 6, 7 angkatan baru bermunculan kajian-kajian pranikah. Alhamdulillah dengan ini kan alhamdulillah kami bukan merasa tersaing, tidak, tapi merasa mendapat teman yang memfasilitasi. Karena ini kan tahu tidak harus di Sehati kan. Betul, karena ini kan juga sebenarnya udah jadi fenomena loh. Bukan cuma sektoral, cuma ada di Jakarta doang enggak. Di seluruh dunia. Waktu itu kami membuka kajian. Waktu itu masih ada yang alat lebih sederhana ya, belum ramai kayak sekarang, ada Zoom dan sebagainya ya. Dulu ada satu aplikasi yang bisa memfasilitasi teman-teman yang berada di luar Jakarta, luar Pulau Jawa, bahkan luar Indonesia. Kami pernah menerima permintaan, ya walaupun sekedar bercanda, kapan nih di Los Angeles begitu, waduh ada satu jawab dari Roma, Abu Dhabi, dari Riyadh, atau juga kalau dari Indonesia macam-macam sampai ke Papua. Kapan Sehati bisa menyelenggarakan? Bisa hadir di sana. Iya begitu. Ini menarik nih, ini menarik. Ini menjadi jadi apa namanya, syiar kebaikan buat dari Sehati ya, buat masyarakat, khususnya teman-teman Muslim nih, Muslim muda ya. Ya. Gitu. Itu boleh? Boleh. Oh boleh. Ya, awal usia tidak dibatasi ya, hanya dibatasi minimal. Jadi untuk bergabung di anggota Sehati minimal 18 tahun. Oke. Maksimal terserah. 18 tahun itu karena memang itu memang usia produktif yang sudah ya layak lah untuk menikah. Betul. Dan untuk yang lebih jangan khawatir ya, tetap sambil fasilitasi. Jangan intinya begini, jodoh itu tidak bergantung kepada usia. Kapan kita mendapat jodoh? Ya itu suka-suka Allah lah. Ya benar. Iya. Makanya cinta pun juga nggak mesti nggak memandang usia, cinta. Sama jodoh juga tidak. Mungkin cuman memang yang menjadi fenomena nih Bang Riko sekarang. Kita masuk ke satu fenomena yang dimana kita nggak bisa menyalahkan sih sebenarnya. Supaya ini kan pilihan. Ada orang yang nggak ikhwan, nggak akhwat gitu ya, menunda, gitu yang menunda. Nah ada orang yang memang, wah saya udah nyari tapi nggak ketemu gitu. Saya udah cari sini, cari sono gitu, udah ketemu, nggak ketemu. Tapi ada yang memang sengaja nunda. Ya, di Sehati kami juga melakukan penelitian. Kenapa kok sampai usia yang sudah terbilang matang, bahkan terlalu matang ya. Di Sehati ada istilah, kita menggunakan istilah UP, USP, dan UP lagi. Ya, apa tuh? Usia panik. Usia berapa? Panik itu 30 antara 30 sampai dengan 35 tahun. Ya. Kemudian usia sangat panik. Ya, itu 35 sampai 40. Itu sangat panik. Nah, terus yang UP lagi, ya, usia pasrah gitu ya. 40 ke atas.
Oke. Nah, sebelum UP yang pertama Ah, itu apa? itu umumnya usia belajar ya. Kebanyakan tanya, abang masih muda, saya mau ngilmu dulu. Ada beberapa kasus. Jadi Tuh Ahmad ada yang mau Kuliah dulu kali. karir, Karir ya. dulu. Nah itu akhirnya jadi bahan penelitian kami. Kenapa mereka menunda pernikahan? Padahal secara syariat usia mereka sudah pantas. Tapi juga ini ya, di usia yang di bawah 30 tuh ada yang milih. Ya. Ya, ada. Jadi merasa, ya Enggak, ini bukan tipeku. Aku pengen yang begini. saya selalu pengertian, ya itu hak kamu. Oke. Tapi ingat, Allah pun punya hak menentukan. Tapi kan gini Bang Riko, menikah itu kan secara fikih ya, secara fikih kan hukumnya kan nggak mesti wajib, nggak mesti sunnah. Ada yang juga haram. Ya, dalam kasus-kasus tertentu. Nah itu menempatkan dari sisi itu. Makanya kami bekal dengan keilmuan dulu, kami jelaskan semua apa hukumnya menikah. Ya jelaskan kalau wajib itu begini, sampai dengan sunnah begini, sampai dengan mubah pun, sampai dengan makruh, sampai haram. Menikah itu kita jelaskan semua di sini. Nah kalau dalam sudut pandang ini ya, sudut pandang Sati ya. Kan kita tahu ini ada tokoh nasional kita nih, Rocky Gerung ya. Rocky Gerung. Dia bilang kalau ketika ditanya pernikahan, Bung Riko nikah nggak? Apakah menikah itu sebuah kenormalan? Normal. Itu gimana intinya? Ruang transit ini koridornya Islam. Oke. Maka saya pun menjawab dengan koridor Islam. Oke. Normal. Oke. Berarti orang yang tidak menikah pada koridor ini berarti nggak normal. Kalau dia Muslim, ya tidak normal. Oke. Pada kasus Ibnu Taimiyah atau Imam Nawawi, ya, ya. belum menikah tuh. Ya, makanya saya pernah ada satu anggota loh. Kenapa kamu menunda pernikahan? Imam Nawawi, kamu boleh, saya bilang gitu, kamu boleh menunda pernikahan, tapi kamu harus jadi kayak Imam Nawawi. Ya. Saya bilang gitu, sanggup nggak? Nulis buku minimal 18 halaman dalam sehari semalam. Belum dia berilmunya di sekian majelis, guru manapun didatangi oleh beliau. Jadi sebenarnya bukan beliaunya nggak mau, karena beliau disibukkan dengan itu. Betul. Oke. Kan kamu sibuk apa? Kalau sampai tunda gitu. Oke. Berarti yang menikah sebuah kenormalan. Ya, betul ya. Orang yang tidak menikah tidak normal dalam koridor sudut pandang ini ya. Ya, saya bilang karena saya Muslim, saya mengambil koridor Islam, maka dalam sudut pandang Islam pun tidak menikah bila memang tidak ada uzur syar'i ya. Itu tidak normal kalau tidak menikah. Bahkan Rasulullah juga bilang kan menikah itu sunnahku. Betul. Kalau dibilang artinya kalau tidak menikah itu normal, nggak akan ada dalil itu. Ya kan? Betul. Rasul nggak akan menyampaikan sabdanya seperti itu. Kalau Rasul menilai tidak menikah itu normal. Ada juga fenomena lain adalah gini, dia mempunyai anak, pengen punya anak, tapi nggak mau nikah. Single parents ya. Ya, apa namanya? Single parents. Single parents itu fenomena itu. Bukan single parent yang ditinggal suami atau istri ya? Bukan. Ada seorang selebriti di Amerika, saya kan dulu sewaktu masih zaman saya jahiliyah, zaman saya masih bekerja di dunia entertainment ya, itu saya pernah mengikuti kehidupan selebriti di Amerika. Salah satunya adalah seorang penyanyi terkenal, bintang film, penyanyi. Dia siapa? Nggak usah disebut lah, tergibah nanti. Si Fulana. Fulana ini sudah menikah beberapa kali, gagal terus. Dia pingin punya anak tapi nggak mau punya suami. Gitu. Akhirnya saya nggak tahu prosesnya bagaimana, berhasil lah. Entah mungkin bayi tabung, entah inseminasi buatan, nanti atau pakai surrogate woman ya, wanita yang diperbantukan untuk hamil gitu, ada. Hukumnya masih belum jelas ya. Ya itu akhirnya dia bisa. Nah di masyarakat sana mungkin bisa diterima, tapi di Indonesia jelasnya, apalagi kita Muslim terbanyak penduduknya ya, bahkan itu melanggar kaidah-kaidah masyarakat. Tidak hanya Islam, saya kira kalau di Indonesia itu dalam kaidah masyarakat asli Indonesia pun masih belum bisa menerima. Gitu. Jadi aneh aja sih. Iya, aneh itu kan sesuatu yang nggak normal. Iya betul. Ada Robito Al-Adawiyah. Nah ini
pernah dilamar oleh salah satu tabi'in, Ya. Hasan al-Basri. Kata beliau, siapa yang nggak mau sama Hasan al-Basri ya, seorang ulama terkenal. Tapi beliau menyatakan bahwa hatiku sudah dipenuhi dengan Allah dan aku tidak mampu lagi untuk menyelipkan siapapun di dalam hatiku kecuali Allah. Ya. Akhirnya beliau nggak menikah tuh sampai akhir. Betul. Nah kalau mau bilang Rabi Adawiyah, ya kamu bisa jadi seperti Rabi Adawiyah nggak? Gitu. Soalnya sekarang orang yang nggak menikah tuh lantaran karena Itulah. nggak mau repot, Ya. Nggak mau berubah bodinya, ya. gitu, body shape-nya nggak mau karena nanti kalau punya anak yang inilah, yang itulah, belum repot. Kecewa dengan laki-laki. Oh iya. Oh ada tuh kayak gitu. Itu kecewa. yang itu pokoknya. Macam-macam alasannya sebenarnya untuk menjadi single parents ya. Namun di Islam itu sejarahnya hanya Siti Maryam ya, otomatis bunda dari Nabi Isa al-Masih alaihissalam itu saja yang sebagai contohnya. Tapi itu kan Allah sudah mengatur dan beda kasusnya. Jangan mengambil kasus atau mengambil contoh yang terus ada di kalau orang Jawa bilang kebiahuyah gitu ya, di generalisir gitu. Ya nggak bisa. Harus kasus per kasus kita. Berarti kalau ada teman-teman kita yang mungkin belum menikah gitu ya, sebenarnya mereka juga belum tentu karena mereka nggak mau nikah dong ya, karena mungkin jodohnya belum ketemu. Bisa, itu alasan utama selalu jawabannya seperti itu. Dan sehati bisa ya fasilitator itu ya. Memfasilitasi keilmuannya ya, ya, tapi memfasilitasi belum tentu jodohnya belum tentu. Maka saya terutama koordinator tidak pernah menjanjikan bagi sahabat-sahabat yang bergabung di anggota atau menjadi anggota sehati itu pasti akan ketemu jodohnya. Tidak. Ya, nggak mesti ya. Nggak mesti. Jadi tergantung dari persamaannya ya masing-masing. Makanya di sehati ada sistem untuk prata'arufnya itu, proses ta'arufnya ada prata'aruf itu dipilihkan dengan melalui pemilihan data. Ya, data kita sortir sesuai kriteria yang diminta. Katakanlah ada sekian 100 data, terpilih 10. Dilihat, udah yakin ambil 5, saya bilang gitu. Dari 10 ambil 5. Dari 10 ambil 5, mana yang mau paling ditaruh di 5. Dari 5 ambil 3. Yang mengerucut ya. Mengerucut, sampai 3 ini istiqoroh. Mana yang duluan yang mau ditaruh. Ada yang nggak mau istiqoroh, saya mau yang ini. Makanya gitu nggak masalah. Jadi tapi baiknya memang kita melibatkan Allah. Jelas. Istiqoroh itu kita melibatkan Allah. Mengajarkan, jangan lupa ya, dalam proses pra-ta'aruf hingga nanti selesai pasca ta'aruf pun tetap Allah dilibatkan. Ya, makanya ada istiqoroh. Jadi itu 3, satu mana masih belum itu pokoknya ada prosesnya. Ya. Belum masuk ke proses ta'aruf. Nanti didampingin tuh ta'aruf. Wajib didampingi. Kalau di sehati, jadi proses ta'aruf di majelis sehati ini wajib didampingi oleh fasilitator. Boleh bertemu tiba-tiba saya pengen WA-an gitu antar mereka. Jadi tanpa panjang kalau dijelasin di sini aturannya gitu ya. Intinya begini, selama proses ta'aruf belum mencapai kesepakatan, jadi akhirnya ya aku terima kamu dan aku siap menikah dengan kamu. Itu belum boleh berkomunikasi direct langsung, harus melalui fasilitator. Oke, itu ya mencegah hal-hal yang itu menjaga menjaga hal-hal yang bahkan setelah hitbah pun kami tetap ingat loh, kalian belum halal ya. Saya nggak tahu dengan pemandangan barat di mana kalau mereka sudah engagement, sudah menyebut dengan fiancé atau tunangan, itu sudah nggak karu-karuan pergaulannya. Padahal menurut Islam ya tetap belum halal sebelum sah gitu. Saya terima nikahnya, itu belum itu terucap, ijab kabul belum terucap, belum sah. Iya, makanya banyak yang belum halal. Kan ini udah proses ta'aruf dong. Kita kan mau koordinasi orang tua, koordinasi WA. Semacam kayak pacaran jadinya. Betul, makanya gini, jadi dalam sehati kami batasi. Setelah menyatakan dia setuju mau lanjut ke tahap khitbah, berarti sudah tinggal informasi ke pihak keluarga. Khitbah itu lamaran ya? Ya, orang tua udah sepakat bersedia. Masing-masing hanya boleh berkomunikasi dengan menggunakan alat komunikasi. Oke. Itu pun hanya membicarakan masalah
menuju ke tahap berikutnya. Tapi godanya tinggi loh. Apa? Luar biasa memang. Kalau kita gatel gitu mau tiba-tiba SANYA sayang gitu gimana? Makanya nggak boleh ya tiba-tiba yang Ikhwan nanya Assalamualaikum Ukti, udah tahajud belum? Udah tahajud atau bukan mending kalau udah tahajud. Udah makan belum? Jawab ya. Bagian akhwat jawab itu belum halal ya. Jawab. Emang lu siapa? Yang ngasih makan masih bapak gue gitu. Pokoknya sebelum ijab kabul nggak boleh. Oke. Misalkan hanya hal-hal yang berurusan dengan khitbah, akad nikah, walimah. Dan di dalam Islam itu yang dilarang apa sih Bang? Kalau misalkan ada proses nih, kan orang lain nggak boleh masuk ketika proses itu. Nah proses apa? Ketika ta'arufnya atau sudah khitbahnya? Orang nggak boleh masuk dulu. Maksudnya nggak boleh masuk? Jadi ada yang mau ta'aruf juga dengan orang yang sama. Seperti halnya khitbah ya. Jadi di program ta'aruf majelis sehati harus satu-satu. Sampai tahap? Sampai selesai. Oh dari ta'aruf itu udah dibatasi ya? Betul. Jadi kalau dia sudah ta'aruf di sehati, dia jangan ta'aruf di tempat lain. Selesai dulu ini. Negatif hasilnya, monggo silakan dengan yang lain. Enak bener udah di satu titik, ada 4 titik lagi. Betul. Makanya enggak harus selesai. Saya pernah memproses. Setelah saya selidiki, saya dapat informasi itu masih proses di tempat di majelis ini. Katanya saya tanya, jujur ya di saat itu kami hanya menginginkan kejujuran. Apapun di proses ta'aruf itu awali semuanya dengan kejujuran. Ingat, nggak jujur di awal, di belakangnya pasti bermasalah dan itu sudah terjadi. Ya, saya tanya ternyata aku Ikhwannya. Iya bang, saya masih oke. Nah, yang ini stop yang mana nih? Enggak, yang dia baru mau mengajukan untuk sudah menunjuk ya, katakan si Ikhwan ini sudah menunjuk akhwat mana. Saya sudah mau jalan mau ini tiba-tiba ada kok saya ingat ada informasi kalau Ikhwan ini sedang. Saya bilang, kamu jujur? Iya bang. Selesaikan dulu. Nanti kalau sedang nggak berhasil, baru ke sini. Nah, saya pengen tanya, udah berapa sih yang di saat itu sampai finish? Kalau sampai ke jenjang pernikahan itu sampai tapi sebenarnya kalau dilihat dari skala perbandingan masih terlalu sedikit dibandingkan database-nya itu kalau boleh dibilang udah 1.100 lebih dari sejak awal berdiri ya. Alhamdulillah saya dan istri juga menjadi fasilitator ta'aruf itu yang berhasil sampai ke jenjang pernikahan itu sekitar 90 pasangan dari 100-an lebih yang kita bantu itu tidak hanya anggota ke anggota ya. Jadi prosesnya di saat itu bisa kalau kita sebutnya ta'aruf murni itu anggota dan anggota. Ya. Ta'aruf tidak murni itu anggota dengan umum yang bukan anggota. Sama sekali nggak murni ada umum. Jadi kami pernah menerima permintaan untuk difasilitasi proses ta'arufnya. Dua-duanya bukan anggota. Kenapa itu? Ya, mereka merasa ketika melihat konsepnya sehati seperti ini, kok bagus ya, kok aman, kok. Ya, siapa? Semua kan berdasarkan teman-teman yang cerita mulut ke mulut ya. Marketingnya kan mulut ke mulut. Lihat hasilnya begitu. Jadi, ya fine aja. Itu tapi dilayani ya? Dilayani, tapi tetap mengikuti peraturan yang ada di sehati. Kita jelasin, aturannya begini. Diterima enggak? Dan satu lagi yang perlu ditekankan, proses ta'aruf hingga selesai di majelis sehati tidak dipungut biaya apapun. Ya. Guys. Ini ada amal bagi kami para fasilitator ya. Sama sekali. Itu guys, apalagi meragukan. Jadi Masya Allah bisa membantu banget ya. Ya. Ada nggak di kasus yang mungkin sudah pernah nggak dialami di saat ya dengan anggota-anggota yang sudah jadi nih ya, sudah jadi dengan kasus yang fenomena tadi nyambung tuh nggak mau punya anak juga, bukan yang nggak bisa punya anak ya, tapi mereka sudah menikah tapi mereka tidak mau punya anak.
sampai sejauh itu nggak sih hati untuk memberikan dasar-dasar keilmuan? Iya. Jadi betapa pentingnya berketurunan itu dalam rangkaian pengilmuan di saat ini kami sampaikan. Ya misalnya nggak mau repot, nggak mau terganggu kerja, nggak ada alasan yang syar'i kalau saya lihat itu. Sama waktu itu saya dengar juga tuh, kan kalau punya anak tuh amanah, terus harus Iya. pendidikannya diperhatikan, Lah memang itu tanggung jawab orang tua. Mereka nggak mau tuh kayak begitu repot. Nah itu dia alasannya nggak mau repot, tapi kan nggak syar'i. Padahal Kalau diperhatikan di hukum Islam itu wajib berketurunan. Soal dia berketurunan atau tidak, Allah yang menentukan. lah dia ada kalau nggak atas keturunan bapak ibunya gimana? Menyambung keturunan, silsilah dari khususnya dari bapak kita, karena nasab di Islam itu dipegang ke laki-laki ya, ke ayah gitu. Sampai terus itu wajib kita meneruskan keturunan. Dan nanti ke hukum waris ya. Betul. Ya, kalau bukan anak nggak bisa ke waris. Nah kan nyambung tuh sekarang tuh. Tadi ada orang fenomena nggak mau menikah. Kemudian setelah itu ada juga fenomena orang menikah nggak punya anak. Kemudian ada lagi dia nggak punya anak, dia minjem rahim orang. Ya, tadi sempat saya sebut surrogate woman. Apa? Ya. Surrogate Itu wanita pengganti. Wanita pengganti. Dia dibayar suruh menampung benih dari pasangan ini gitu. Pasangan suami istri ini, karena si istri mungkin karena alasan medisnya kandung atau rahimnya lemah. Itu bisa banyak beberapa alasan ya? Iya, alasan, cuman ini masih jadi pertimbangan khilafiyah ya, karena memang satu di Islam belum ditemukan hukum pastinya seperti apa. Jadi kalau minjem rahim orang itu bisa jadi dia alasannya karena dia tidak bisa melahirkan, tidak bisa normal ya. Akhirnya pinjam. Atau bisa jadi karena tadi dia nggak mau punya melahirkan anak. Dia nggak mau melahirkan karena takut badannya berubah ya, jadi melar gitu, jadi itu amat sangat ditentang. Itu duniawi banget. Iya, jelas. Ya. Oke. Itu juga jelas nggak boleh ya pastinya. Ya jelas dong. Ya. Emangnya yang masuk surga harus yang gitar Spanyol? Enggak kan? Gitar Brazil. Nggak ada dalilnya yang masuk surga harus yang cantik, yang manis. Enggak. Karena nanti masuk surga semua berubah cantik. Tapi kan nggak ada nenek-nenek. Iya memang. Berubah otomatis. Oh iya, yang muda lagi gitu. Nenek-nenek masuk nih 60 tahun begitu. Berubah umurnya 20-an 30-an gitu. Nah, nanti itu tadi orang yang nggak mau punya anak ya, terus minjem rahim orang. Tapi ada juga nih teman-teman saya juga, ada beberapa lah, nggak semua. Bayi tabung. Jadi nggak pakai rahim orang nih, tapi bayi tabung. Ya. Ada beberapa artis kita kan gitu ya. Betul. Ya, itu masuk nggak kategori yang surrogate woman itu? Kalau bayi tabung tidak biasanya tidak menggunakan surrogate woman ya. Mereka bayi tabung biasanya bukan rahimnya yang lemah, tapi proses pembuahannya yang bermasalah. Nggak sempurna. Iya, jadi katakanlah sperma itu belum sampai dia itu kan mati, dia kecapean. Karena jauh. Jadi ada bagian sangat subur dan lancar tuh gitu aja, satu masuk gitu. Nah ini mungkin di perjalanan ini lemah, bisa jadi karena kualitas sperma yang lemah sehingga dibantu dengan peralatan. Itu kan nggak murah itu. Ya, begitulah, nggak punya duit ya silakan aja. Tapi ini khilafiyah juga ya, karena di kasus bayi tabung itu yang saya pelajari dan saya dapat infonya bahwa kadang-kadang biasanya tidak satu. Misalnya kita pengen proses ini, pihak mungkin dokter atau pihak medisnya menawarkan mau bikin berapa, pasti akan lebih dari satu. Untuk cadangan. Karena kan eksperimen juga itu jadinya kan. Betul, pasti lebih belum tentu jadi. Gitu. Ya, khawatirnya kalau bikin satu otomatis tapi tetap bayar. Iya. Mau bikin lagi bayar lagi. Gitu. Itu yang jadi mahal. Makanya, mereka bikin sekali 4 proses biasa yang saya pahami ya. Kalau di 4 berarti jadi. Nah, itu dia yang bermasalah. Berarti waktu saya nggak sanggup kalau 4, boleh nggak saya 2 aja? 3-nya. Nah, yang 3 dan 4 mau dimanain? Berarti kan harus kasarnya terpaksa harus dimatiin gitu juga. Nggak ditumbuhkan. Pembunuhan. Betul. Jadi kasus khilafiyah di sini yang saya tahu para ulama ada yang
ketidaksetujuannya mengharamkan hal ini pada prosesnya. Gitu. Oh, iya. Apalagi kalau benihnya bukan dari suami istri, itu yang bahkan sudah ada yang menyatakan kalau benih bukan suami istri yang sah, haram hukumnya. Katakanlah suaminya lemah, lalu cari ke bank sperma, itu cari yang Suntik ya, ini kita nggak tahu nih laki-lakinya muslim atau bukan ya, atau kita nggak tahu. Tapi kalau ditahu gimana? Apa Di ya? bank sperma ditahu nih. Oh ini si Fulan, turunannya ini bla bla bla, muslim Bisa saja, tapi tetap aja kalau dia bukan suami benih dari suami, hukum sebagian ulama aja mengatakan hukumnya haram karena bukan suami yang sah. Tapi kalau dari suami yang sah masih bisa diterima. Hanya prosesnya tidak di natural ya, tidak di rahim. Jadi rahim nanti ditaruhnya si janin ini yang sudah jadi harus di ibunya sendiri, tidak di surrogate woman. Makanya tuh yang khilafiyah tuh sekarang perkembangannya banyak banget tuh masalah itu tuh ya. Sampai yang masih ada yang setuju dan setuju, ya sudahlah, kita kalau saya nggak berani memfatwakan karena itu bukan urusan sehati juga. Sehati juga sampai pernikahan. Tapi kalau ada soal mau punya anak atau tidak, kalau konsultasi misalkan udah nikah nih mau konsultasi, boleh. Dan perlu ditambah lagi, konsultasi tidak dipungut biaya apapun. Guys, ingat ya, ada biaya pada saat menjadi anggota, jadi proses penerimaan anggota ada ya, karena itu memang ada satu proses, ada satu acara yang kita harus gelar, dan itu memang. Nah kalau udah nggak jadi anggota? Setelah menjadi anggota sampai kapanpun keanggotannya berlaku seumur hidup. Walaupun sudah menikah? Iya. Oke. Selama tidak mengajukan mengundurkan diri. Ya. Gitu ya. Dan semua fasilitas, semua konsultasi gratis. Proses ta'aruf gratis. Masya Allah ya teman-teman. Ini dia Sati kalau ngadain event apa aja biasanya? Ada macam-macam. Baru saja kemarin Sati Super Camp. Alhamdulillah jalan dan peserta banyak yang dengan format baru ya. Kita sudah 2 kali mengadakan Super Camp. Yang pertama masih biasa dengan satu narasumber ya, ada Ustadz Sahati. Kemudian yang kedua kita bawa 3 narasumber dengan masing-masing spesialisnya. Itu alhamdulillah dengan satu sistem bergiliran, puas, peserta banyak yang senang. Jadi seperti ini nih mungkin yang format kami pertahankan untuk di Super Camp. Ada Mabit Sahati bisa di Jakarta, bisa di Darut Tauhid Bandung. Kita bergantian. Oh iya. Kan pusatnya di Jakarta ya? Ya. Kemudian ini banyak yang sebenarnya pengen diobrol nih. Karena banyak nih masalah pernikahan, pasca pernikahan, belum nanti konsultasinya apa saja yang difasilitasi. Betul. Gitu ya. Tapi cukup satu episode. Cukup nanti kita pakai part 2 deh teman-teman. Ngobrol sama Bang Diko nih, pakarnya Sahati di Darut Tauhid. Insya Allah, makasih banyak nih Bang Diko untuk pertemuan hari ini. Kita cukupkan dulu nih, karena waktu kita agak sempit. Jadi masih pernikah ya? Baru pernikahan. Nanti kita bahas lagi masalah apa yang perlu disiapkan ya ketika menikah. Kan sekarang sertifikasi kan katanya menikah ya, benar ya? Tentu saya nikah sebelum ada aturan itu. Sama, saya udah pakai yang buku nikahnya pakai ada yang scan lagi ya, ribet lah. Ya kalau tujuannya baik sih, insya Allah nggak ada masalah lah ya. Dan mudah-mudahan nanti Sati bisa menjadi fasilitator buat kita semua, insya Allah. Ya gitu teman-teman, makasih banyak ya, ini udah stay tune di ruang transit. Nanti kita akan bahas lagi part 2 berkaitan dengan hal yang sama nih dengan Sati Bang Diko. Tapi jangan lupa subscribe, follow terus, kalau bisa sebarkan sebanyak-banyaknya seluas-luasnya. Namanya di ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Masya Allah. Oke. Kak, suara bagus.